Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian kita pada malam hari ini yakni masalah tafsir Quran. Quran ini sangat penting untuk dipahami karena fungsi daripada Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Di dalam Al-Quran ada berbagai macam berita. Di antaranya adalah berita keselamatan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu umat manusia wajib mengerti dan memahami tentang isi kandungan Al-Quran. Karena sebagai petunjuk manusia tentunya Al-Quran ini akan membawa kehidupan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Malam hari ini akan kita coba bahas berkenaan dengan Al-An'am ayat yang pertama, di mana di dalam Al-An'am ayat yang pertama Allah kemukakan, itu bisa dilihat terjemahannya. Terjemahannya bisa sekalian coba dilihat, sekalian mempelajari tentang bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, segala puji lillahi untuk Allah, kepunyaan Allah. Li itu artinya kepunyaan, atau bisa juga dengan bagi atau untuk, tapi intinya li itu adalah milik atau kepunyaan. Alhamdu, segala puji, lillahi adalah milik Allah. Alladzi, yang zat yang khalaqas samawati, zat yang telah menciptakan langit. Samawat itulah langit. Wal arda, dan juga menciptakan bumi. Wa ja'alaz zulumati, ja'ala ini menjadikan. Dan dia Allah yang telah menjadikan berbagai macam kegelapan. Wan nur, dan cahaya. Summal ladzina kafaru, kemudian orang-orang kafir. Alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir. Summal ladzina kafaru, kemudian orang-orang yang kafir, bi rabbihim, dengan Tuhan mereka, ya'dilun, mereka mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Ya. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat yang pertama. Kemudian coba mari sama-sama kita lihat penafsiran daripada Al-An'am ayat yang pertama melalui kitab tafsir Jalalain. Alhamdu, segala puji. Wa huwa, dan bermula alhamdu itu adalah al-wasfu bil jamili, adalah sifat kesempurnaan, sifat keindahan, sifat keelokan, sifat kebagusan
sabitu yang tetap lillahi untuk Allah. Jadi segala macam kebagusan dan keindahan itu adalah milik Allah. Segala macam puji-pujian itu adalah milik Allah. Wahal al-muradu, dan apakah yang diinginkan, al-i'lamu bizalika, dengan memberitahukan yang demikian itu dengan kata-kata alhamdulillah iman bihi, untuk beriman kepada Allah, au as-sana'i bihi, atau memuji Allah, au huma, atau keduanya, memberitahukan untuk beriman kepada Allah dan memuji Allah. Jadi namanya penafsiran itu selalu berbeda-beda antar satu ulama dengan ulama yang lain. Inilah yang dinamakan dengan tafsir Quran. Ya. Kadang-kadang perbedaan ulama itu bisa terjadi karena background daripada budaya sosial, tingkat ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, di dalam tafsir Jalalain ini dikemukakan wahal muradu i'lam, dan apakah yang diinginkan memberitahukan dengan kata-kata alhamdulillah ini, lil iman bihi, dengan untuk beriman kepada Allah, atau untuk memuji terhadap Allah, atau kedua-duanya. Yang mana? Kemudian ada jawaban ihtimalati afyaduha. Ini ada beberapa kemungkinan. Afyaduha, akan tetapi yang paling bermanfaat, ya, yang paling berfaedah as-salisu, yaitu yang ketiga, maksudnya adalah memberitahukan orang untuk beriman, ya, melalui kata alhamdulillah, sekaligus memuji Allah. Qalahu as-saykhu, telah berkata tuan guru. Qalahu as-saykhu, telah berkata tuan syekh akan hal ini fi suratil kahfi, di dalam surat Al-Kahfi. Ya, nanti kalau masih ada umur, sehat badan, ya nanti kita akan ketemu dengan pembahasan surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan istiqomah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi khalaqas samawati wal ard. Allah, dia telah menciptakan langit dan bumi. Khassahuma, di dalam ayat ini Allah mengkhususkan kata-kata as-samawat dan al-ard. Allah khususkan menyebut dengan kata-kata langit-langit dan bumi di dalam ayat Al-An'am ayat 1. Bizikri, dengan menyebut yang demikian itu. Li'annahuma, karena bahwasanya keduanya, langit dan bumi, li'annahuma, karena bahwasanya keduanya, huma ini langit dan bumi, karena bahwasanya keduanya, yaitu langit dan bumi, a'zamul makhluqati, adalah yang paling besar di antara makhluk-makhluk, lin nazirin, bagi orang yang melihat.
Jadi kalau kita melihat makhluk Allah yang paling besar itu ya langit. Kita lihat ke atas. Nah, sepanjang apa yang kita lihat itu ya langit. Nah, itulah salah satu makhluk Allah. Dan salah satu yang mampu kita lihat makhluk yang paling besar itu adalah bumi. Ada matahari, tapi kan kita nggak bisa ngelihat. Paling-paling gedenya sebesar apa matahari dengan pandangan mata kita. Tetapi bumi dengan pandangan mata kita tidak akan bisa melewati pandangan melebihi bumi kalau kita melihat secara datar atau secara menunduk. Ya. Kalau kita lihat bumi dengan matahari bandingkan kecil kalau secara pandangan mata. Meskipun hakikatnya matahari lebih besar. Jadi sekali lagi bahwa Allah menggunakan kata-kata samawati wal ard wa khalaqas samawati wal ard. Dan Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi. Karena apa? Karena hanya dua makhluk itulah makhluk yang paling besar yang hanya bisa dilihat oleh manusia, oleh manusia. Wa ja'ala wa khalaqaz zulumati wan nur. Dengerin aja. Wa ja'ala ay khalaqaz zulumat, dan Allah lah zat yang telah menjadikan berbagai macam kegelapan. Wan nur, dan Allah lah yang telah menjadikan nur atau cahaya. Ya, Allah lah yang telah menjadikan berbagai macam cahaya dan nur. Maksudnya kullu zulumatin wan nurin, segala macam kegelapan dan cahaya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alaha wa jama'aha, dan Allah menjadikan zulumat dalam bentuk jamak. Lihat jamak. Itu zulumat, itu jamak. Jamak. Ya, bukan mufrad. Dan Allah menjadikan kata-kata zulumat itu dalam bentuk jamak. Ya. Dunahu, berbeda dengan nur yang artinya Allah jadikan dia dalam mufrad, bentuk tunggal. Ya, bentuk tunggal. Likasrati asbabiha, karena saking banyaknya sebab-sebab kegelapan. Jadi kalau kita lihat pandangan bahwa gelap itu kan kalau ada matahari cahaya adalah kan bayangan, gelap kan, artinya hitam. Sebab-sebab kegelapan itu ya menimbulkan bayangan yang berbeda-beda. Oh, bentuknya begini, oh berarti itu bayangan rumah. Oh, bentuknya seperti ini, oh itu berarti bayangan mobil. Tapi cahaya tetap satu, yaitu matahari. Makanya mengapa menggunakan zulumat dalam kata jamak? Sebab timbulnya kegelapan tersebut itu sangat banyak sekali. Sedangkan nur satu. Nur diindikasikan, diapresiasikan dalam bentuk kebenaran. Di dunia dimanapun juga yang namanya kebenaran hanya satu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Enggak mungkin 1 tambah 1 sama dengan 4. Enggak mungkin 1 tambah 1 sama dengan 5. Nur itu diapresiasikan dalam kebenaran. Artinya yang namanya kebenaran itu adalah satu. Ya, yang namanya kebenaran adalah satu. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa hadza, dan bermula kata-kata ja'alaz zulumat wan nur itu min dalaili wahdaniyatihi, sebagian daripada dalil-dalil keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian daripada dalil-dalil kekuasaan dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Summal ladzina kafaru ma'al qiyami hadzal dalil. Kemudian orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman beserta berdirinya akan dalil, summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar dengan Tuhan mereka, ya'dilun, mereka mempersekutukan, yusawwuna, mempersamakan selain Allah, fil ibadati, di dalam ibadah. Jadi orang-orang kafir yang kepada Tuhan mereka mempersekutukan Allah. Yusawwuna ghairahu, mereka mempersamakan kepada selain Allah fil ibadati, di dalam ibadah. Perhatikan kata-kata ya'dilun. Jadi kalau tafsir itu kadang-kadang perkata-perkatanya dibahas. Ya'dilun itu kata-katanya sama dengan kata-kata adil. Adil itu kan artinya seimbang. Adil itu artinya seimbang. Tapi kenapa dikatakan, coba di dalam terjemahan, mempersekutukan kan? Mempersekutukan. Karena seolah-olah kita menempatkan makhluk seimbang dengan Allah. Summal ladzina kafaru bi rabbihim, kemudian orang-orang yang kafir dengan Tuhan mereka, orang-orang yang mengingkari Allah, orang-orang yang mengingkari Allah, ya'dilun, mereka membuat sama antara Allah dengan makhluknya. Mereka memperlakukan sama di dalam ibadah antara dia beribadah kepada Allah dan dia beribadah kepada makhluknya. Antara dia menyembah kepada Allah, dia menyembah kepada makhluknya, diperlakukan sama. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan Tuhan mereka, ya'dilun, mereka musyrik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zulumat, ada yang mengapresiasikan bahwa zulumat itu adalah kesesatan. Nur itu adalah keimanan. Jadi orang itu dalam rangka dia melakukan kesesatan itu sebabnya macam-macam. Sebabnya beraneka ragam, seseorang bisa melakukan kekufuran dan kesesatan. Orang melakukan kesesatan dan kekufuran bisa karena dirinya sendiri, karena imannya kagak kuat. Orang bisa melakukan tindak kekufuran dan kesesatan karena istrinya, karena saking cintanya sama istri, saking sayangnya sama istri, istrinya minta sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh suaminya, kemudian suaminya melakukan tindak korupsi, melakukan tindakan yang tidak baik. Artinya dia melakukan kesesatan dan kekufuran, tindak korupsi itu disebabkan karena istrinya. Ya. Bisa saja kekufuran dan keingkaran serta kesesatan disebabkan karena anaknya. Sama seperti itu juga. Makanya ada yang mengapresiasikan bahwa kesesatan itu, kegelapan itu adalah salah satunya, bentuknya adalah kesesatan. Dan kesesatan itu sebabnya macam-macam. Nur sumbernya adalah cahaya, sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kenapa zulumat itu dengan menggunakan jamak, bukan menggunakan mufrad? Zulumat itu adalah diapresiasikan dalam bentuk kesesatan dan kekafiran. Sedangkan nur adalah keimanan. Kalau kita lihat di seluruh dunia banyak orang kafir ketimbang orang beriman. 7 miliar lebih penduduk manusia kebanyakan kafir. Kebanyakan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang mengapresiasikan bahwa zulumat itu menggunakan bentuk jamak. Karena kesesatan dan kekafiran itu lebih banyak daripada orang-orang yang beriman. Huwallazi khalaqakum min tin. Perhatikan yang kedua, ayat yang kedua. Ya. Perhatikan ayat yang kedua. Perhatikan ayat yang kedua. Huwallazi khalaqakum min tin. Huwanya itu kembali kepada siapa? Itu domir kembali kepada Allah, dia. Ya. Huwa dialah Allah alladzi zat yang khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Al-An'am ayat 2. Sofi. Huwa dialah Allah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Khalaqa ini fi'il madiyah. Yang pernah belajar nahwu shorof, nanti insya Allah kita hari Minggu ada guru nahwu shorof di sini. Siapa? Ada. Besok. Nanti ada yang ngajar nahwu shorof ba'da asar, kalau bisa ada yang ikut. Khalaqa ini adalah fi'il madi. Makanya diartikan dia telah menciptakan kalian. Huwallazi khalaqakum min tin, dialah Allah yang telah menciptakan kalian min tin, dari tanah. Tsumma qada, kemudian dia telah menetapkan ajalan, satu ajal. Di dalam terjemahan adalah ajal kematian. Wa ajalun, dan satu ajal musamma, yang telah ditentukan indahu, yaitu hari berbangkit. Summa antum tamturun, kemudian kalian ragu-ragu. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat yang kedua. Ya. Jadi Pak Ustadz bilang, mungkin kalau yang sudah pernah di madrasah atau di pesantren biasa kalau bahasa Arab, tapi kalau yang belum pernah, sekalian hitung-hitung belajar bahasa Arab. Ya, Irsyad. Kemudian marilah sama-sama kita akan coba bahas tafsirnya melalui tafsir Jalalain Al-An'am ayat yang kedua. Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian min tin, dari tanah. Ya. Bi khalqi abikum Adam, yaitu dengan penciptaan bapaknya kalian. Saya tuh Adam alaihi salam, yaitu bapaknya manusia, bapaknya kita semua. Jadi Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah dari tin, dari tanah. Bi khalqi abikum Adam minhu, dengan penciptaan bapak kalian yakni Adam dari tanah. Tsumma qada ajalan lakum, kemudian Allah telah menentukan ajal bagi kalian. Tamutunna inda intihanihi, yaitu kalian akan mati ketika telah selesai ajal kalian. Kullu nafsin za'iqatul maut.
Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Ya, Sofi. Semua pasti meninggal dunia. Emang udah ditentukan oleh Allah? Emang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya kematian tersebut. Wa ajalun musamma madrubun indahu libasikum. Dan satu ajal yang telah ditentukan, satu ajal yang telah ditetapkan di sisi Allah libasikum, karena berbangkitnya kalian nanti setelah kita meninggal dunia, setelah hari kiamat semua orang mati, maka ditiuplah sangkakala berbangkit kita semua. Berbangkit kita semua, dibangkitkan dari kubur-kubur kita untuk dimintai pertanggungjawaban apa yang telah kita lakukan di dunia. Yang lawan sama orang tua, yang lawan sama orang tua ditanya, nah siapa yang ngelawan jengkolot? Ya, Irsan. Yang lawan sama suami, sok. Iya mah beneran aja ya. Emang kalian mau bujangan terus? Makanya Pak Ustadz ngajar kalian untuk ngaji untuk bekal kalian nanti. Siapa tahu saja kalian kan nanti akan berumah tangga. Minimal kalian apalagi laki-laki sebagai kepala rumah tangga harus bisa mengajarkan istri. Ya. Jadi nanti kita akan dibangkitkan, yaitu dengan ajal yang wa ajalum musamma, ajal yang telah ditentukan di sisi Allah libasikum, karena berbangkitnya kalian. Summa antum ayuhal kufaru, kemudian kalian wahai orang-orang yang kafir, kemudian kalian wahai orang-orang yang kafir, tamtaruna tasukuna fil ba'si, kalian ragu-ragu di dalam berbangkit. Bahkan bukan ragu-ragu saja, mereka kadang tidak percaya bahwa satu ketika setelah kiamat manusia semua akan dibangkitkan. Tapi kita orang-orang yang beriman nggak boleh ragu-ragu, nggak boleh ragu-ragu bahwasanya nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'da ilmikum, kemudian kalian ragu-ragu hai orang-orang kafir, ragu-ragu terhadap hari berbangkit setelah kalian mengetahui annahu ibtada'a khalqakum, bahwasanya dia Allah adalah zat yang pertama kali menciptakan kalian. Waman qadara, waman qadara, dan barang siapa yang qadara, yang berkuasa. Ya betul kan? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sama dari qadara juga. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu qadirun, itu maha kuasa. Waman qadara, dan barang siapa yang berkuasa alal ibtidai, atas pertama kali menciptakan, fahuwa alal i'adati, maka dia atas pengulangan aqdaru, lebih berkuasa. Tadinya kita kan nggak ada nih, Sofi. Manusia itu tadinya tidak ada, nggak ada manusia. Kemudian diciptakan Allah menjadi ada. Kemudian kita mati. Kemudian dibangkitkan. Maka membangkitkan sesuatu yang sudah ada lebih mudah ketimbang menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Kita tidak ada, lebih susah penciptaannya ketimbang mengulangi penciptaan yang sudah ada. Makanya dikemukakan untuk membangkitkan manusia, Allah lebih gampang
ketimbang menciptakan manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kan dikemukakan oleh Allah, wa man qadara alal iftidai fahuwa alal i'adati aqdaru. Lebih mudah mengadakan sesuatu yang tadinya sudah ada ketimbang mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Jadi orang-orang kafir tuh ragu, masa iya kita bisa dibangkitkan lagi, seolah-olah Allah tidak mampu membangkitkan kita yang sudah mati. Padahal ada dalil lebih gampang membangkitkan yang ada ketimbang menciptakan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Iya. Tafsiran kita Al-An'am ayat 1 dan ayat 2. Mestinya sampai ayat 3. Tapi karena waktu jua mungkin. Atau satu lagi. Satu lagi ya, sekaligus saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa, dan dia adalah Allah. Fis samawati, di dalam langit. Wa fil ardi, dan di dalam bumi. Ya'lamu sirrakum, dia Allah mengetahui rahasia kalian. Wa jahrakum, dan mengetahui apa-apa yang tampak dari kalian. Wa ya'lamu ma taksibun, dan dia Allah mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Ya. Jadi Allah itu Maha mengetahui tentang rahasia kita dan tentang apa yang kita nyatakan. Wa huwa Allah, dan bermula dia adalah Allah, mustahiqun lil ibadati, yang berhak untuk disembah. Kemarin kan ada tuh zakat mustahik. Artinya mustahik itu orang yang berhak. Jadi Allah itu adalah mustahiqun lil ibadati. Allah adalah zat yang berhak untuk disembah. Fis samawati wal ard, baik di dalam langit maupun di bumi. Jadi seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu sirrakum, dialah Allah mengetahui akan rahasia kalian, wa jahrakum, dan akan mengetahui akan yang nyata dari kalian. Perhatikan kata-kata ya'lamu itu fi'il mudhari. Perhatikan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah satu pekerjaan, kata kerja untuk hari saat ini dan yang akan datang. Jadi fi'il mudhari itu adalah satu fi'il, kata kerja yang menyatakan pekerjaan itu sedang berlangsung dan yang akan datang. Allah Maha mengetahui yang sedang terjadi terhadap kalian dan yang akan terjadi. Allah Maha mengetahui rahasia kalian sekarang dan rahasia kalian yang akan datang. Jadi dengan kata lain bahwasanya Allah secara kontinu berkesinambungan Maha mengetahui apa yang menjadi rahasia makhluknya dan apa yang menjadi kenyataan daripada makhluknya. Makanya itulah Allah menggunakan kata-kata fi'il mudhari. Jangankan yang sekarang dan akan datang, yang dulu saja juga Allah Maha tahu kok. Sekali lagi, penggunaan fi'il mudhari dalam arti bahwa Allah mengetahui secara terus-menerus dan berkesinambungan tentang rahasia kalian, tentang apa yang kalian nyatakan. Orang lain boleh tidak tahu isi hati kita. Orang lain boleh tidak tahu pikiran kita, tapi Allah Maha mengetahui. Kerentak di jero hati. Ya,
Kerentak di dalam hati Allah Maha mengetahui, kerentak di dalam pikiran juga Allah Maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha mengetahui ma tusirruna, apa-apa yang kalian rahasiakan, wa ma tazharuna, dan apa-apa yang kalian nyatakan bihi dengannya, bainakum di antara kalian. Kalian diam-diaman ini misalnya satu sama lain. Fania nggak tahu dengan si Sopi, Sopi nggak tahu dengan Maya, tapi Allah tahu rahasia kalian. Ya, makanya dikemukakan oleh Allah ma yusirruna wa ma yajharuna bihi bainakum wa ya'lamu ma taksibuna, dan Allah secara terus menerus, secara kontinu mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Ta'maluna min khairin wa syarrin. Allah selalu mengetahui terus menerus secara berkesinambungan sekarang dan yang akan datang. Allah mengetahui apa-apa yang kalian lakukan, min khairin, baik itu berupa kebaikan, au syarrin, atau berupa keburukan. Itulah kajian kita Al-An'am ayat 1 sampai 3. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi buah pikir kalian, sehingga kita dengan kondisi seperti ini, Al-An'am 1 sampai 3, keimanan kita semakin bertambah, takwa kita juga semakin bertambah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.